Kondisi embung dan drainase kampus ULM Banjarmasin dipenuhi tanaman liar dan sampah. Lapor Polda Kalimantan Selatan dukung pembuktian ilmiah regional Kalimantan. 5 rumah di Kelayan A dilalap si jago merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam damai Banua. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kalimantan Selatan hari ini, edisi Selasa 9 Desember 2025. Selama kurang lebih 60 menit ke depan, kami akan sampaikan rangkaian peristiwa dalam Kalimantan Selatan hari ini. Bersama saya Syarifah Nanas, inilah Kalimantan Selatan hari ini selengkapnya. Mengawal informasi hari ini, pemirsa, kondisi embung di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dipenuhi tanaman liar dan sampah. Situasi ini mengakibatkan banjirop yang berdampak langsung pada aktivitas perkuliahan hingga keselamatan mahasiswa. Beginilah kondisi embung di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Tampak kini embung dipenuhi tanaman liar dan sampah di sejumlah sisi embung, menghalangi fungsi utamanya sebagai tampungan air. Para mahasiswa menyayangkan kondisi ini karena embung yang seharusnya menjadi bagian dari upaya mengurangi dampak banjirop di kawasan kampus dan sekitar Kayu Tangi. Faktanya, saat banjirop melanda, air tak hanya menggenangi jalan, melainkan masuk hingga ke dalam area kampus. Akibatnya, mahasiswa terpaksa menggunakan sandal saat proses perkuliahan berlangsung. Sejumlah aktivitas perkuliahan juga terpaksa dialihkan menjadi daring karena situasi tak memungkinkan. Kalau sejauh ini, untuk hari ini itu sempat diliburkan satu kelas, tapi itu hanya sekedar online, ya pembelajaran online gitu. Tapi siangnya saat surut kami tetap diharuskan untuk datang ke kampus. Kalau untuk embung itu sendiri, kondisinya aku terakhir kali lewat tuh banyak rumput-rumput yang agak-agak tinggi, eceng gondok juga banyak di situ. Jadi kayak terlihat seperti lahan yang memang dibiarkan begitu aja. Jujur sangat amat prihatin sih, karena sejauh ini banjir itu selalu datang ke universitas kami tiap tahun gitu, dan nggak ada dampak yang signifikan dari upaya-upaya yang diberikan oleh pihak kampus. Kalau yang tadi pagi itu sampai ke teras yang ini hampir ke depan ruangan kelas, jadi mahasiswanya rata-rata pada pakai sendal. Kalau menurut aku pribadi ini cukup mengganggu ya, soalnya dari aku sendiri tuh takut kalau misalkan bawa motor ke kampus mau kelas atau ada urusan apapun itu, terus tiba-tiba motornya ini kelamaan di tempat yang airnya menggenang banget, terus tiba-tiba mogok gitu kan, jadi kepikiran juga ya, jadi agak takut sih. Kalau untuk hewan liar jujur lumayan khawatir ya, soalnya kalau di kantin SBC kan dia ada biawak, kadang juga ada ular gitu kan. Takutnya kalau misalkan airnya lagi naik terus ular atau biawaknya itu juga naik ke jalan, terus dia ke fakultas-fakultas kan jadi takut ya, terganggu nanti kuliahnya dan lain-lain. Akibat banjir, insiden kecelakaan turut menimpa beberapa mahasiswa. Mereka dikabarkan tercebur ke drainase saat menuju area Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Karena kondisi genangan air rata dengan permukaan jalan, sehingga lubang drainase tak terlihat. Diharapkan perbaikan dan perawatan embung serta drainase di lingkungan Universitas Lambung Mangkurat dapat segera dilakukan agar banjirop tidak terus mengganggu aktivitas perkuliahan dan keselamatan mahasiswa dapat terjaga. Laboratorium Forensik Polda Kalimantan Selatan di Kecamatan Gambut mulai beroperasi mendukung pembuktian ilmiah di Kalimantan. Lapor ini dilengkapi dengan berbagai peralatan canggih dan modern yang menunjang kegiatan forensik di Kalimantan. Upaya kepolisian daerah Kalimantan Selatan untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum berbasis ilmiah kini mencapai babak baru. Bidang Laboratorium Forensik Lab4 tingkat 2 Polda Kalsel mulai beroperasi. Kehadiran gedung Lab4 modern ini merupakan langkah strategis untuk mempercepat proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana di wilayah Kalimantan Selatan. Fasilitas baru ini dilengkapi dengan berbagai peralatan canggih dan modern yang menunjang kegiatan forensik.
mulai dari analisis DNA, identifikasi sidik jari, hingga investigasi digital. Keberadaan Lab 4 Polda Kalsel ini tidak hanya melayani internal Polri, tetapi juga diproyeksikan dapat melayani seluruh Polda di regional Kalimantan sesuai kebutuhan. Ini menunjukkan peran sentral Lab 4 Kalsel dalam mendukung penguatan pembuktian ilmiah di kawasan Kalimantan. Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yuda Hermawan mengatakan, selama ini kasus yang ditangani Polda Kalsel dan jajaran Polres perlu pembuktian uji forensik yang harus dikirim ke Lab 4 Mabes Polri di Surabaya. Pihaknya berharap dapat memberikan kontribusi yang signifikan dan mempersingkat waktu tunggu hasil forensik. Kita sudah meresmikan BIT Lab 4 yang ada di Polda Kalimantan Selatan. BIT Lab 4 ini diperuntukkan untuk membantu dan memperkuat proses penegakan hukum, baik itu lidik maupun sidik, dan bagaimana kita mengungkap suatu kejadian itu melalui scientific investigasi. Dan BIT Lab 4 ini selain Polda Kalimantan Selatan juga menghandle untuk Polda Kalimantan Tengah, sehingga dengan keberadaan BIT Lab 4 ini dapat membantu percepatan lidik sidik apabila terjadi tindak pidana yang membutuhkan bantuan dan hasil daripada laboratorium forensik Polri. Untuk memaksimalkan peran Lab 4, Polda Kalsel membutuhkan dukungan sumber daya manusia yang kompeten, terutama para sarjana kimia. Kebutuhan ini menekankan pentingnya kolaborasi antara kepolisian dengan ahli profesional untuk menghasilkan bukti forensik yang akurat dan kredibel di pengadilan. Kebakaran melanda kawasan pemukiman padat penduduk di Jalan Kelayan A, Banjarmasin. 1 rumah hangus terbakar dan 4 rumah lainnya terdampak. Kobaran api dengan cepat melalap rumah di Jalan Kelayan A, Kompleks Setuju, Gang 3, Banjarmasin. Bangunan yang sebagian besar terbuat dari kayu membuat api cepat membesar dan menghanguskan 5 rumah. Relawan gabungan pemadam kebakaran langsung berjibaku lakukan upaya pemadaman api. Salah satu korban menduga api berasal dari rumah yang berada tepat di samping rumahnya yang diketahui merupakan tempat produksi lontong. Saat kejadian, rumah itu sedang tidak berpenghuni. Asal api dari sebelah, tapi lain keluarga Pak, nggak kenal. Di sini rumah adik, rumah saudara. Hitungannya kamar Bang, kamar sebuah, di belakang kena juga, di atas atap. Nah itu benarai. Kededa kosong, kededa orangnya. Data-data benarai, kartu keluarga, surat-surat. Itu benarai yang dapat diselamatkan. Selebihnya kededa lagi. Kejadian itu kan ketika begitu datang di sini langsung ada kobaran, sudah besar apinya. Kami berusaha, kan kebetulan ada BPK, jadi BPK kami gerakkan. Nah itu alhamdulillah tertolong untuk apinya ada banyak merembet ke lain. Kalau rumah yang habis itu rumahnya si Satwe. Dampak kantor Arifin, KKT, saya ini lawan abdi rumah. Biasanya ini tuh mengolah lontong. Hari ini kebetulan belai, hari ini besok belai. Tak ada korban jiwa dalam musibah ini. Namun kerugian material diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Saat ini penyelidikan penyebab pasti kebakaran masih berlangsung. 2 pelaku penipuan rugikan puluhan juta. Informasinya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Pemenuhan gizi dalam masa pertumbuhan anak menjadi salah satu syarat mutlak membangun generasi unggul sebagai fondasi Indonesia Emas 2045. Program makan bergizi gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah konkret pemerintah untuk mendongkrak kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.
Program Makan Bergizi Gratis memastikan setiap anak mendapatkan akses terhadap makanan bergizi dan memiliki kesempatan tumbuh sehat serta cerdas. Ditargetkan ada 82,9 juta penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis, terdiri dari anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Makan Bergizi Gratis, ciptakan generasi unggul untuk Indonesia Emas 2045. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kalimantan Selatan hari ini. 2 kasus penipuan dan penggelapan di Banjarbaru terbongkar. 2 pelaku diringkus di 2 lokasi yang berbeda. Kedua pelaku rugikan korban puluhan juta dengan modus operandi yang berbeda. Macan Barbar Polsek Liang Anggang berhasil mengungkap dan menangkap 2 pelaku dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam waktu yang berbeda. Kedua kasus ini merugikan korban hingga puluhan juta rupiah. Pelaku pertama, Supian, berusia sekitar 44 tahun, melakukan penipuan dengan modus usaha pasang kanopi, yang mana usahanya tidak pernah ada. Korban mengalami kerugian sekitar 23 juta rupiah. Kemudian pelaku kedua, Nakulo Setyu Nugroho, berusia sekitar 40 tahun ini, menipu korbannya dengan menawarkan sebuah proyek pembangunan sebanyak 50 unit rumah. Pelaku meminta uang muka sebesar 50 juta rupiah. Namun saat korban ingin mensurvei lokasi, pelaku berdalih proyek bermasalah dan pelaku kemudian tidak bisa lagi dihubungi korban. Kanit Reskrim Polsek Liang Anggang, Ibda Isman Rizkadani mengatakan, kedua pelaku telah diamankan. Pelaku Supian diamankan di rumahnya di Kota Baru dan pelaku Nakulo diamankan saat turun dari pesawat di Bandara Syamsuddinor, Banjarmasin. Mengajak korban untuk kerjasama bisnis pemasangan kanopi. Setelah korban menyerahkan uang kepada tersangka sebesar 23 juta, ternyata pekerjaan yang dijanjikan tersangka itu tidak ada. Jadi pernah ngirim foto dan video, ternyata itu pekerjaan punya orang lain. Setelah dicek ternyata bukan pekerjaan dari tersangka. Pekerjaan juga proyek untuk pembangunan rumah sebanyak 50 unit. Kemudian korban sempat menyerahkan uang sebagai modal kepada tersangka dengan rincian sebesar 50 juta. Ternyata pekerjaannya juga tidak ada. Alasan dari tersangka bahwa pekerjaan itu oleh kontraktor yang lama bermasalah hingga tersangka tidak bisa melanjutkan proyek tersebut. Pelaku, Supian, mengakui perbuatannya dengan menggelapkan uang proyek kanopi lebih dari 20 juta rupiah, sedangkan proyek tidak ia kerjakan. Jadinya Pak? 8. Iya. Dalam bidang apa Pak? Sama ini? Enggak, bukan Pak. Sampai? Saya rekonstruksi kemarin bikin ini spandek Pak. Masalah spandek. Ya. Itu untuk kerja saya jumlahnya berapa? 25 juta Pak. 20 juta. Sama kerjakan apa tidak? Saya kerjakan tapi habis itu mangkrak Pak. Mangkrak? Iya. Selama ini tanggung jawab sampean gimana? Tidak ada Pak, belum. Tidak ada, belum ada. Akhirnya kan dari pihak yang kerjasama sampean ngadu ya? Iya ngadu Pak. Sampai saya selesaikan. Sampai aku salah semua. Siap Pak. Saat ini pelaku beserta barang bukti diamankan di Mapolsek Liang Anggang. Atas perbuatannya, Supian disangkakan pasal 378 KUHP, sedangkan Nakulo disangkakan pasal 372 Junto 378 KUHP dengan ancaman kurungan 4 tahun penjara. Anggota DPR RI Sudianor ajak guru mengaji dan madrasah di Banjarbaru tertib berlalu lintas dengan safety riding. Para guru difasilitasi SIM C gratis dan diminta menjadi pelopor keselamatan bagi anak didiknya. Komitmen untuk meningkatkan keselamatan berkendara sekaligus memberikan dukungan kepada para pahlawan tanpa tanda jasa di bidang agama terus diwujudkan. Sebanyak 230 guru mengaji dan guru madrasah di Kota Banjarbaru mendapatkan fasilitas surat izin mengemudi SIM C secara gratis yang difasilitasi oleh anggota Komisi DPR RI Sudianor dan diajak untuk berkendara secara aman dan nyaman di jalan raya
melalui safety riding di Mapolres Banjarbaru. Safety riding ini bertujuan untuk memastikan para guru yang memiliki mobilitas tinggi dalam menjalankan tugas mulianya dapat berkendara dengan aman dan tertib sesuai peraturan lalu lintas. Anggota DPR RI Sudian Nur mengatakan, safety riding ini untuk mengajak para guru agama untuk berkeselamatan di jalan raya dan dapat memberikan contoh langsung kepada peserta didiknya. Guru madrasah, guru-guru mengaji, mereka punya wawasan tentang keselamatan berkendaraan yang baik di jalan raya, dan tentunya dengan ilmu yang didapat hari ini bisa mereka turunkan ke anak-anak didik mereka agar bagaimana nanti mereka selamat di dalam berkendaraan. Itu yang sangat penting tadi disampaikan oleh Pak Kapolres. Masih banyak yang belum memahami tata cara berkendaraan yang baik. Jangan sampai mereka hanya mengejar SIM-nya tapi tidak tahu tentang tata cara berkendaraan yang baik di jalan raya. Dengan adanya pelatihan ini, yang pertama lebih mendekatkan Polri dengan masyarakat, kemudian dapat meningkatkan kesadaran tertib berlalu lintas, dapat menambah wawasan dari warga masyarakat, khususnya para pengemudi, sehingga dapat menurunkan angka kecelakaan. Saya minta para guru ini juga bisa menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas, memberikan edukasi, menggetok tularkan ilmu nanti yang didapat kepada para murid, sehingga sumber daya manusia, khususnya para pelajar, para santri, bisa teredukasi dan bisa selamat dalam berkendara di jalan. Salah satu guru mengaji di Samsudinor, Muhammad Amar Abdillah mengatakan, dengan adanya safety riding dan SIM C gratis dapat membantu guru madrasah dalam berkegiatan sehari-hari. Kegiatan yang diadakan oleh beliau itu alhamdulillah itu sangat bermanfaat bagi ulun pribadi dan untuk masyarakat, terutama para guru-guru Al-Quran, pengajar-pengajar Al-Quran atau guru-guru madrasah yang belum mempunyai SIM ataupun yang sudah mempunyai SIM yang ingin memperpanjang SIM-nya. Alhamdulillah kegiatan ini cukup bermanfaat bagi kami. Dengan safety riding diharapkan dapat menjadi contoh kolaborasi antara wakil rakyat dan institusi kepolisian dalam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya bagi para pengajar agama yang berjasa besar dalam pembangunan moral bangsa. Pemirsa, berikut kita ikuti laporan informasi lalu lintas dari 13 kabupaten kota di Kalimantan Selatan, kerjasama TVRI dengan Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Selatan. Laporan hari ini disampaikan Bribda Muhammad Riza Saputra dari Satlantas Polres Hulu Sungai Utara. Baik, terima kasih. Halo Sobat Polantas, dengan saya Bribda Muhammad Riza Saputra dari Satuan Lalu Lintas Polres Hulu Sungai Utara. Saat ini saya sedang berada di Jalan Brigjen Haji Hasan Basri, Simpang 4, Banua 5. Dapat kita lihat bersama, arus lalu lintas terpantau ramai lancar, baik itu dari arah Banjarmasin menuju Tabalong ataupun sebaliknya, yang didominasi oleh roda 2 dan roda 4. Untuk cuaca saat ini terpantau mendung, sehingga kami himbau kepada pengguna jalan agar selalu membawa jas hujannya saat berkendara karena cuaca saat ini tidak menentu. Kemudian untuk angka kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Hulu Sungai Utara, menurut data IRSMS, di wilayah Polres Hulu Sungai Utara selama 1 minggu terakhir terdapat 1 kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan sebanyak 1 orang. Untuk informasi lebih lanjut bisa dilihat melalui media sosial Instagram Satlantas Polres Hulu Sungai Utara. Karena kami akan selalu update perkembangan tentang arus lalu lintas di wilayah hukum Polres Hulu Sungai Utara. Tidak lupa kami himbau kepada seluruh pengguna jalan agar selalu mematuhi peraturan berlalu lintas dan tetap menjaga keselamatan saat berkendara, serta selalu mengecek kondisi kendaraannya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Demikian yang dapat saya laporkan dari Kabupaten Hulu Sungai Utara. Saya, Bribda Muhammad Riza Saputra, melaporkan. Polantas Banua, presisi, modern, dekat, bersahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usai jeda akan kami sampaikan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Selamat datang di Kalimantan nan kaya.
Sebuah tanah idaman yang indah bagai permata Katulistiwa. Mari kita mengenal karya seni yang melambangkan keelokan. Beberapa batu yang ada sedikit sugestinya, pertama itu berlian untuk kesucian, yang kedua itu batu akik untuk kesehatan, yang ketiga jamrud kebijaksanaan, yang empat batu safir itu kemakmuran, rubi merah delima untuk keagungan. Perhiasan yang tidak hanya memperindah penampilan, namun ia juga menghubungkan kita dengan akar budaya. Setiap sentuhan detail mencerminkan warisan dan tradisi kita. Hasil batu permata Martapura mempunyai ciri khas dan identitas tersendiri, hasil tambang dari tanah Borneo, sehingga sangat dicintai oleh para turis domestik maupun mancanegara. Permata Borneo adalah bukti kekayaan ragam budaya. Mutu Manikam, Kilau Tradisi Cinta Negeri. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kalimantan Selatan hari ini. Pemirsa, ribuan jamaah memadati Kabupaten Balangan dalam acara Akbar Balangan Bersolawat yang dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Balangan yang digelar oleh pengurus cabang Nahdlatul Ulama Balangan bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Balangan. Kehadiran ulama besar Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Segaf As-Segaf menjadi magnet utama yang menghadirkan antusiasme masyarakat dari berbagai kalangan. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi momentum penguatan iman dan pemersatu umat. Lautan manusia memutihkan kawasan utama Balangan menyambut perhelatan Akbar Balangan Bersolawat. Sejak sore hari, jamaah yang datang tidak hanya dari Balangan, namun juga dari kabupaten tetangga di Kalimantan Selatan berbondong-bondong memadati lokasi acara. Kegiatan ini merupakan wujud kecintaan umat Muslim kepada Nabi Muhammad SAW sekaligus menjadi agenda spiritual tahunan yang paling dinanti. Puncak acara diisi dengan lantunan sholawat dan zikir yang dipimpin langsung oleh Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Segaf As-Segaf bersama Majelis Az-Zahir. Dalam tausiahnya, Habib Ali menyerukan pentingnya menjaga kerukunan, persatuan dan mendoakan keselamatan Kabupaten Balangan. Namun tidak hanya itu, pemerintah Kabupaten Balangan memberikan beasiswa pendidikan terhadap masyarakat dalam bidang keagamaan dan umum selama 4 tahun. Kemudian di kesempatan yang baik ini ulun sampaikan program pemerintah di bidang keagamaan. Pada tahun ini kita menganggarkan program beasiswa santri 1.000 orang untuk dalam Kalimantan Selatan. Kemudian untuk santri ke Pulau Jawa, karena peminatnya agak turun, tahun ini kita targetkan 40 orang. Kemudian untuk ke Tarim, Hadramaut, kita anggarkan untuk 100 orang. Pemerintah Kabupaten Balangan menyampaikan apresiasi yang tinggi atas suksesnya acara ini. Tingginya antusiasme jamaah didukung oleh koordinasi yang solid antara panitia, aparat keamanan TNI Polri, serta relawan yang sigap mengatur arus lalu lintas dan menjaga ketertiban. Hal ini memastikan seluruh rangkaian Balangan Bersolawat berjalan aman, tertib dan lancar. Ahmad Ramadan, kontributor TVRI Kalimantan Selatan. Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat evaluasi pasca pelaksanaan MTQ tingkat provinsi serta seleksi Tilawatil Quran dan Hadis Nasional STQHN di Kendari, Sulawesi Tenggara tahun 2025. LPTQ Kalimantan Selatan targetkan tembus 3 besar nasional pada MTQ dan STQHN mendatang. Tilawatil Quran Provinsi Kalimantan Selatan
Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat evaluasi pasca pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ tingkat provinsi di Kabupaten Banjar serta partisipasi dalam ajang seleksi Tilawatil Quran dan Hadis Nasional STQHN di Kendari, Sulawesi Tenggara tahun 2025. Evaluasi ini bertujuan untuk memetakan capaian prestasi sekaligus menyusun strategi peningkatan kualitas kafilah Kalimantan Selatan di masa yang akan datang. Dengan menargetkan, mempertahankan, dan meningkatkan tembus 3 besar nasional baik pada ajang MTQ maupun STQHN mendatang. Ketua 1 LPTQ Kalimantan Selatan Muhammad Tamrin mengatakan, guna mencapai target ambisius ini, LPTQ Kalsel telah menyiapkan beberapa langkah strategis dari rekrutmen kafilah secara berjenjang, kerjasama lintas sektoral, hingga penguatan training center. Ini nanti rekrutmen yang berjenjang, kemudian lintas sektoral yang lebih diutamakan, yaitu nanti kita koordinasi dengan lembaga-lembaga tahfiz Al-Quran yang di Kalsel. Ini merupakan potensi yang besar untuk aset kita untuk lebih ditingkatkan dan masuk dalam event ke tingkat kejuaraan atau seleksi tingkat provinsi maupun nasional. LPTQ Kalsel memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin atas dukungan penuh dan pemberian bonus bagi para juara pada ajang STQHN di Kendari, Sulawesi Tenggara tahun 2025. Diketahui, para pemenang mendapatkan bonus apresiasi dengan nilai bervariasi, diantaranya dari 10 juta hingga 35 juta rupiah sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap pengembangan syiar Al-Quran di Banua. Dukung pelaksanaan kegiatan rutin malam Senin momen 5 Rajab sekumpul. Kendaraan taktis water cannon dijadikan sarana wudhu jamaah. Kendaraan taktis ini akan melayani jamaah yang hadir di sekitar Bundaran Simpang 4 Banjarbaru. Menjelang pelaksanaan akbar kegiatan rutin malam Senin pada momen 5 Rajab, Satuan Samapta Polres Banjarbaru melakukan inovasi unik guna mendukung kenyamanan masyarakat. Kendaraan taktis water cannon yang biasanya digunakan untuk pengendalian massa, kini dialihfungsikan menjadi sarana tempat wudhu portable bagi para jamaah. Kasat Samapta Polres Banjarbaru, Ibtu Ketut Sedemen mengatakan, terkait dengan peringatan 5 Rajab ini, Sat Samapta Polres Banjarbaru menyiapkan water cannon untuk dijadikan tempat wudhu jamaah. Air yang digunakan adalah air bersih dengan kapasitas lebih dari 6.000 liter air dan akan ditempatkan di lokasi strategis seperti di Bundaran Simpang 4 Banjarbaru. Terkait dengan 5 Rajab ini, Sat Samapta Polres Banjarbaru menyiapkan water cannon dalam artian kita akan menggunakan air water cannon yang ada di sini, yaitu air dari PDAM. Kita desain, kita buat sedemikian rupa sehingga nanti bisa dipakai untuk jamaah yang akan melaksanakan 5 Rajab ini dalam waktu yang akan datang ini, itu akan digunakan untuk jamaah untuk melaksanakan wudhu. Selain menyediakan fasilitas air wudhu, Sat Samapta Polres Banjarbaru juga mengerahkan personel penuh untuk melakukan pengamanan dan patroli. Mulai patroli berkendara dengan menyiagakan kendaraan roda 4 dan roda 2, dan patroli sepeda untuk menjangkau area padat jamaah yang sulit dilalui kendaraan bermotor. Program makan bergizi gratis MBG yang sudah berjalan hampir 1 tahun menjadi sebuah langkah strategis program nasional pemerintah dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia termasuk di Kalimantan Selatan. Program MBG ini diharapkan menjadi program unggulan berkelanjutan untuk mewujudkan generasi emas tahun 2045 dan peningkatan ekonomi masyarakat. Sebagai program prioritas Presiden dan Pemerintah Republik Indonesia, program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang sudah berjalan selama 6 bulan ini mendapat berbagai tanggapan positif di setiap lapisan masyarakat, termasuk kalangan akademisi. Akademisi Uniska Banjarmasin sekaligus pengamat ekonomi, Dr. Huzaini mengatakan, program MBG dinilai sebagai langkah strategis pemerintah dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Selatan. Selain memberikan manfaat langsung pada siswa, MBG juga memiliki dampak ekonomi yang cukup besar bagi masyarakat, menggerakkan roda perekonomian lokal.
Di samping itu, permintaan terhadap bahan pangan meningkat sehingga petani, peternak, nelayan, dan UMKM ikut merasakan manfaat program MBG serta meringankan beban pengeluaran rumah tangga. Sementara itu, untuk memastikan keberlanjutan MBG ke depan, Huzaini berharap perlunya perhatian khusus dari pemerintah terhadap beberapa aspek penting, mulai dari akurasi pendataan, kejelasan mekanisme distribusi, hingga standarisasi dapur SPPG dan kualitas makanan yang disajikan. Keberlanjutan anggaran harus dijaga agar program ini selalu dapat berjalan dengan baik. Satu sisi, dari sisi stimulus ekonomi, ya, dari sisi multi efek begitu ya, adanya MBG ini seharusnya juga harus bisa memberikan penguatan di ekonomi lokal. Ya, program ini tentunya juga memiliki potensi besar ya untuk memberdayakan usaha mikro, ya, kecil ataupun menengah, dan termasuk petani-petani lokal, ya, termasuk juga perkebunan, ya, termasuk juga peternakan, ya, terutama adalah apa, yaitu penyediaan bahan baku, ya, mulai beras, sayur mayur, ya, lauk, ya. Nah, ini adalah menciptakan efek berganda atau yang disebut dengan multiplier efek pada pertumbuhan ekonomi di daerah, ya, di daerah mungkin di pedesaan, dan ini pada akhirnya bila diakumulasi juga akan menimbulkan multi efek ekonomi secara nasional, ya. Nah, adanya MBG ini sebagai stimulus dari ekonomi lokal, ya, ini juga bisa seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu mengurangi beban keluarga, ya, mengurangi beban pengeluaran rumah tangga, terutama untuk kelompok-kelompok masyarakat yang berpendapatan rendah. Huzaini menambahkan, meski masih ada sejumlah sekolah yang belum menerima MBG, hal tersebut dapat dilihat sebagai proses penyesuaian dalam implementasi awal sebuah program besar. Pemerintah harus melakukan perbaikan pendataan, memperkuat koordinasi antar sekolah, perangkat pemerintah, dan penyedia layanan. Keterlambatan bukan berarti kegagalan, tetapi bagian dari penyempurnaan sistem. Pemirsa, berikut perakiraan cuaca esok hari Rabu 10 Desember 2025. Informasi akan disampaikan perakirawan Rara Rahmita Nur Afifah dari Stasiun Meteorologi Samsudin Nur Banjarmasin. Halo Sobat Cuaca, jumpa lagi dalam tayangan update perakiraan cuaca wilayah Kalimantan Selatan yang berlaku untuk esok hari Rabu 10 Desember 2025. Bersama saya Rara Rahmita Nur Afifah, berikut informasi selengkapnya. Untuk perakiraan dinamika atmosfer esok hari, terdapat pola sirkulasi siklonik di utara Kalimantan, sistem tekanan rendah di Nusa Tenggara Timur, serta bibit siklon tropis 91S di barat Sumatera. Hal tersebut menimbulkan terbentuknya pola pertemuan angin di sepanjang Laut Jawa hingga selatan Kalimantan yang dapat meningkatkan pertumbuhan awan hujan di wilayah Kalimantan Selatan. Untuk kondisi umum pada esok hari di Kalimantan Selatan, angin di lapisan permukaan dominan bertiup dari arah barat hingga utara dengan kecepatan 5 hingga 20 km per jam. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius dan nilai kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 99%. Selanjutnya kita beralih ke perakiraan cuaca untuk pagi esok hari. Secara umum wilayah Kalimantan Selatan diperkirakan berawan, namun terdapat potensi hujan sedang yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di Kabupaten Tanah Laut. Untuk cuaca pada siang hingga sore hari diperkirakan terdapat potensi hujan sedang yang dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang di Kota Banjarmasin, Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Barito Kuala, Kota Baru, Tanah Bumbu, dan Tanah Laut. Sedangkan di wilayah lainnya diperkirakan berawan. Selanjutnya pada malam hari secara umum diperkirakan berawan di seluruh wilayah Kalimantan Selatan. Dan pada dini hari cuaca masih diperkirakan berawan di seluruh wilayah Kalimantan Selatan. Selanjutnya kita beralih ke informasi tinggi gelombang. Untuk esok hari, tinggi gelombang di wilayah perairan Banjarmasin, Kota Baru, Tanah Bumbu, dan Tanah Laut diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Perlu diwaspadai terhadap terjadinya pasang air laut di wilayah muara Sungai Barito dan perairan Kota Baru yang dapat mencapai 3 meter. Oleh karena itu, masyarakat diimbau agar selalu waspada dan siaga untuk mengantisipasi dampak banjirop ini.
Demikian update perakiran cuaca wilayah Kalimantan Selatan yang dapat kami sampaikan. Untuk informasi lebih lengkap, Sobat dapat mengakses info BMKG atau bisa juga melalui Instagram kami di @cuacakalsel. Nantikan terus update cuaca dari kami. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Sesaat lagi akan kami sampaikan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Kalimantan Selatan hari ini. Kalimantan Selatan, tanah yang kaya akan keindahan dan keanekaragaman hayati, termasuk primata endemik yang hampir punah. Rimbunnya hutan mangrove, hidup bekantan yang kini semakin terancam. Primata dengan hidung panjang dan rambut berwarna coklat kemerahan adalah bagian dari warisan alam kita. Bekantan adalah primata endemik Kalimantan yang status konservasinya saat ini terancam punah. Keberadaannya di alam sebagai penanda spesies kunci yang menjaga keseimbangan sebuah ekosistem karena perannya sebagai agen biodiversitas dan agen regenerator hutan. Melestarikan bekantan melalui pemulihan habitatnya, stop perburuan liar. Mari membangun mata rantai kepedulian bersama dengan memuliakan alam. Selamatkan bekantan, selamatkan peradaban manusia. Melalui restorasi hutan mangrove, turut membantu meningkatkan populasi bekantan yang hampir punah. Kita semua memiliki peran dalam melindungi mereka. Jangan biarkan bekantan hanya menjadi kenangan. Pemirsa, Tabligh Akbar meriahkan penutupan Hulu Sungai Selatan UMKM Expo tahun 2025. Tausiah disampaikan oleh dua ulama yang salah satunya ialah Ustadz Das'ad Latif dari Sulawesi Selatan. Ribuan masyarakat yang memadati lapangan Lambung Mangkurat Kandangan pada malam penutupan Hulu Sungai Selatan Expo 2025 ini. Kegiatan ini diisi dengan tabligh akbar yang menghadirkan dua ulama ternama seperti Kiai Haji Zofarudin atau Guru Udin Samarinda serta Ustadz Das'ad Latif dari Sulawesi Selatan. Dalam tausiahnya disampaikan tentang keutamaan mengagungkan ayat suci Al-Quran serta salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam sambutan Bupati Safrudin Nur disampaikan, tabligh akbar ini bukan sekedar penutup acara Expo, melainkan momentum besar untuk memperkuat spiritualitas masyarakat, mempererat persaudaraan, serta memperdalam komitmen bersama dalam membangun daerah yang lebih berkah, maju dan sejahtera. Spiritualitas dan memperteguh persaudaraan, memperdalam komitmen kita sebagai umat beriman dalam membangun daerah yang lebih baik serta penuh keberkahan. Oleh sebab itu, kegiatan seperti tabligh akbar ini sangatlah penting untuk mengembalikan orientasi kita kepada nilai-nilai keimanan dan ketakwaan sebagai pondasi utama kehidupan kita. Hulu Sungai Selatan UMKM Expo yang telah berlangsung selama sepekan juga dinilai telah mampu mengangkat kreativitas dan ekonomi serta kemandirian masyarakat melalui pertemuan produsen dan konsumen secara lebih luas, memperkuat pemasaran, serta memberikan ruang bagi UMKM lokal untuk menunjukkan kualitas produknya. Iwan Sanusi, TVRI Kalimantan Selatan.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Haji Kartoyo, melaksanakan kegiatan sosialisasi, revitalisasi, dan aktualisasi nilai-nilai ideologi Pancasila di Desa Pandulangan, Kecamatan Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Di tempat yang berbeda, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Selatan juga melaksanakan kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang pemberdayaan masyarakat dan desa di Kecamatan Loksado. Kegiatan sosialisasi wawasan kebangsaan di Desa Pandulangan, Kecamatan Padang Batung ini, menurut Wakil Ketua DPRD Kalimantan Selatan Haji Kartoyo, mendapat antusias tinggi dari masyarakat. Kegiatan ini menjadi langkah awal untuk memperkuat pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan. Narasumber kegiatan ini Kapten CPL Marhani dan Ramil 02 Padang Batung Kodim 1003 Hulu Sungai Selatan. Kapten CPL Marhani menyampaikan apresiasi kepada DPRD Provinsi Kalimantan Selatan yang telah menyelenggarakan sosialisasi ideologi Pancasila, memiliki nilai pentingnya penanaman nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat, terutama dalam menghadapi tantangan kebangsaan saat ini. Sementara itu di Kecamatan Loksado, dalam upaya memperkuat pemahaman masyarakat terhadap regulasi daerah serta mendorong pengembangan potensi lokal, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Selatan Haji Kartoyo melaksanakan kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang pemberdayaan masyarakat dan desa. Kegiatan yang diikuti tokoh masyarakat, perangkat desa, serta warga setempat. Haji Kartoyo menekankan pentingnya penguatan potensi lokal, khususnya di sektor pariwisata. Haji Kartoyo menambahkan DPRD Kalimantan Selatan siap mendorong pemberdayaan masyarakat agar dapat berperan aktif dalam pengelolaan pariwisata, sekaligus mendapat manfaat ekonomi dari sektor tersebut. Sementara itu, Kepala Desa Loksado, Kecamatan Loksado, Alun menyampaikan apresiasi atas kehadiran dan perhatian Wakil Ketua DPRD Kalimantan Selatan terhadap wilayahnya. Ia berharap kegiatan sosialisasi ini menjadi pintu masuk bagi peningkatan pembangunan, terutama pada aspek infrastruktur pendukung wisata. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan menerima kunjungan kerja DPRD Kabupaten Barito Kuala. Kehadiran Ketua DPRD Kabupaten Barito Kuala ke DPRD Kalimantan Selatan ini guna berkonsultasi tindak lanjut status klinik utama setara. Kunjungan DPRD Barito Kuala ke DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Barito Kuala Ayu Dian Lilian Sari Wiryono. Rombongan DPRD Batola, yaitu anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Barito Kuala, Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala, serta Biro Hukum dan Biro Organisasi Kabupaten Barito Kuala ini diterima anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Haji Sadam Husin Naparin dan Haji Taufik Rahman. Selain bersilaturahmi, kunjungan ini juga dalam rangka berkonsultasi menindaklanjuti status klinik utama setara. Sebenarnya kurang dua panglah jaganya hari ini dari bagian hukum dan biro organisasi hadir hari ini, mungkin permasalahannya mungkin bisa clear hari ini, tapi karena dua bidang tidak hadir mungkin nanti kita akan menjadwalkan untuk rapat kembali dengan dinas terkait di provinsi dan minta tolong dikawal juga dari DPR provinsi. Anggota Komisi 2 DPRD Kalimantan Selatan Sadam Husin berharap status klinik utama setara ini secepatnya mendapatkan titik terang agar warga setempat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Secepatnya kita untuk Dewan Provinsi bisa mengawal sampai selesai untuk statusnya ini biar kesehatan di Kabupaten Barito Kuala lebih baik dan para peminatnya, karena statusnya belum jelas, jadi untuk peminatnya kurang memadai lah. Dari pertemuan ini ada banyak informasi dan pandangan yang didapatkan DPRD Barito Kuala. Untuk pendalaman, DPRD akan kembali menjadwalkan untuk berkonsultasi ke Biro Hukum dan Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Selatan. Sebagai upaya meningkatkan kedisiplinan pegawai pada instansi, TVRI Kalimantan Selatan berkolaborasi dengan Badan Kepegawaian Negara melaksanakan sosialisasi penegakan disiplin pegawai. Kegiatan ini diikuti para pegawai ASN dan juga P3K di lingkup TVRI Kalimantan Selatan, baik daring maupun tatap muka langsung. Aparatur sipil negara yang mencakup PNS dan P3K
adalah profesi dengan tanggung jawab besar kepada bangsa dan negara. Profesi ini adalah garda terdepan pelayanan publik untuk bersama-sama meningkatkan kualitas dan kemajuan TVRI ke depannya. Untuk menjaga komitmen pelayanan tersebut, TVRI Kalimantan Selatan sebagai lembaga penyiaran publik mengadakan sosialisasi penegakan disiplin pegawai dengan mengundang narasumber auditor Kantor Regional 8 Badan Kepegawaian Negara Sekar Cinta Antarnusa. Beberapa poin terkait kedisiplinan yang dibahas pada sosialisasi ini antara lain perihal kedisiplinan absensi, hak cuti yang ditanggung negara maupun tidak ditanggung negara, serta alur pemberian sanksi dan hukuman bagi ASN yang melanggar peraturan perundang-undangan. Diskusi berjalan aktif dengan pemberian door prize kepada 3 penanya terbaik. Pada kesempatan ini juga dilaksanakan pelepasan purna tugas Ketua Tim Pengelolaan Materi Audiovisual TVRI Kalsel Muhammad Mauriza Rafariadi. Pengabdian panjangnya selama 31 tahun membuat sosoknya menjadi bukti nyata kesetiaan dan dedikasi ASN kepada negara. Pada sosialisasi dan pelepasan purna tugas ini, Kepala Stasiun TVRI Kalimantan Selatan I Ketut Sutakaryana berpesan agar pegawai TVRI Kalsel senantiasa menjunjung tinggi kedisiplinan dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai ASN yang berakhlak. Pemirsa, tempat bukan halangan untuk berkreativitas dan menorehkan prestasi. Setidaknya hal itu terlihat dari semangat warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Karangintan dalam melestarikan musik panting. Alunan panting yang khas dipadukan dengan vokal, biola, gitar, drum elektrik, dan marawis sudah tidak asing lagi di telinga warga binaan Lapas Narkotika Karangintan. Kepiawaian gerak tangan warga lapas dalam memainkan alat musik panting membuat para pendengar ikut hanyut dalam menikmati indahnya alunan panting. Berawal dari ketidaksengajaan, para warga binaan saling melengkapi satu sama lain. Kemudian terbentuklah grup musik panting. Tidak tanggung-tanggung, grup ini pernah berhasil meraih penghargaan dari Dirjen Permasyarakatan Kemenkumham. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari komitmen lapas dalam upaya melestarikan seni tradisional Banjar, sekaligus menjadikannya sebagai media pembinaan yang kreatif dan membangun karakter. Kolaborasi mereka menghasilkan aransemen yang tetap menonjolkan identitas musik tradisional Kalimantan Selatan, meski dibalut nuansa modern. Warga binaan Lapas Narkotika Karangintan Aji mengaku bersyukur telah diberikan wadah untuk menyalurkan kreativitas melalui musik. Melalui musik panting, Aji sempat menyabet penghargaan di tahun 2024. Dari seni panting inilah yang akan menjadi bekal Aji untuk dapat beradaptasi di tengah masyarakat. Terima kasih Bapak Lapas yang telah membina dan memfasilitasi kami agar kami bisa terus bermain musik panting ini. Dan untuk pembina kami, Bapak Ferry Maidani, yang terus membina kami agar menjadi lebih baik dan terus lebih baik, berkembang untuk bisa bersaing nanti setelah bebas dari lapas ini. Kepala Lapas Narkotika Karangintan Yugo Indra Wicaksi menjelaskan, kegiatan seni seperti ini merupakan program berkelanjutan untuk menciptakan suasana pembinaan yang produktif, edukatif, dan berkarakter, sejalan dengan semangat permasyarakatan dalam membentuk manusia seutuhnya. Nama bandnya Laskarin Band, ya terbentuk dari Laskarin itu Lapas Narkotika Karangintan Kalimantan Selatan. Dasar kami untuk mengaktifkan kembali, dasarnya yaitu bahwa panting adalah musik tradisional khas dari Banjar, Kalimantan Selatan yang kami aktifkan kembali, kami bina kembali rekan-rekan warga binaan maupun petugas yang ada di sini supaya musik tradisional ini bangkit kembali. Iya. Mempertahankan lebih sulit daripada meraih penghargaan. Jadi kedepannya kami makin lebih baik, kami persiapkan dengan memperbarui alat-alat musik, seragam dari para warga binaan yang bermain musik, dan memberikan masukan-masukan supaya musik panting ini menjadi lebih modern lagi. Dengan terus mengembangkan minat dan bakat warga binaan, melalui kegiatan yang terstruktur dan berkelanjutan,
Lapas Narkotika Karangintan berharap mampu mencetak pribadi yang lebih percaya diri, kreatif, dan siap berkontribusi positif saat kembali ke masyarakat. Pemirsa, kemunculan spesies ikan mirip lohan di Waduk Riam Kanan, Kabupaten Banjar mengganggu ekosistem dan menurunkan hasil tangkapan nelayan. DKPP Kabupaten Banjar telah mengambil sampel untuk memastikan jenis ikan yang diduga bukan spesies asli Waduk Riam Kanan. Kemunculan spesies ikan mirip lohan di perairan Waduk Riam Kanan, Kabupaten Banjar meresahkan nelayan dan pembudidaya setempat. Ikan predator yang biasanya dipelihara sebagai ikan hias ini diduga mengganggu ekosistem perairan serta mengancam sumber ekonomi nelayan lokal. Belakangan ini, nelayan Waduk Riam Kanan mengeluhkan hasil tangkapan mereka menurun drastis. Dampak kehadiran ikan mirip lohan ini, terutama bagi nelayan perikanan setempat, karena apa? Hasil tangkapan mereka itu terhadap ikan-ikan lokal di sini sudah jauh menurun daripada kita bandingkan 10 tahun ke belakang. Kenapa? Karena kayaknya populasinya itu kalah sama si ikan lohan, ya kan Pak? Nah, beliau yang lebih tahu lokasi di sini. Jadi lohan ini karena dia predator murni, dia posisinya mungkin bisa dikatakan hampir di puncak. Jadi ikan-ikan lokal yang ada di sini kayak abang-abang, puyau atau nilem atau gurame, itu anak-anakannya jadi pakan silohan tadi. Jadi silohan ini dia memburu, memangsa ikan-ikan kecil yang asli dari sini. Bidang Perikanan Tangkap DKPP Kabupaten Banjar membenarkan kondisi yang dihadapi nelayan Waduk Riam Kanan saat ini. Petugas telah mengambil sampel untuk memastikan jenis ikan ini. Kami sangat merespon cepat pemerintah daerah melalui Dinas Ketahanan Pangan Perikanan Kabupaten Banjar, dan ini segera melakukan penelusuran dan identifikasi ya secara ilmiah untuk memastikan ikan jenis tersebut yang hari ini saya anggap adalah ikan hibrid non lokal, karena kita belum mengetahui secara persis secara morfologi baik dalamnya ya. Sebenarnya peluang ini juga memberikan potensi riset ekologi ya bagi lembaga-lembaga yang terkait, sehingga waduk itu bisa terjaga dengan baik, spesies itu tidak menjadi invasif terhadap perairan Waduk Riam Kanan tersebut. DKPP menduga ikan mirip lohan ini bukan merupakan spesies asli Waduk Riam Kanan. Selain bentuknya yang menyerupai lohan, ikan ini juga memiliki perilaku yang agresif dan memangsa anakan ikan konsumsi. Komunitas Putik Bersih kembali hadir dengan kegiatan yang menggugah kepedulian lingkungan. Melalui kegiatan ini, peserta diajak mengenal seni eko kokedama sebagai cara sederhana dan alami untuk merawat alam.
This is the first time that I've learned to make both of these, the pillow and the kokedama. Very good experience. This one very peaceful. It makes me very calm when you're focusing. Dari Eko Kokedama memperlihatkan seni dan menjaga lingkungan dapat dipadu. Melalui kegiatan ini, masyarakat diharapkan dapat terinspirasi untuk menerapkan gaya hidup yang lebih alami dan berkelanjutan. Pemirsa, sebagai bentuk kepedulian, Basnas Provinsi Kalimantan Selatan bersama TVRI Kalimantan Selatan membuka penggalangan dana kemanusiaan atas musibah bencana alam yang melanda saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bagi Anda yang ingin berdonasi, dapat melalui rekening Basnas Kalimantan Selatan di 9010001002849 Bank Kalsel Syariah atas nama Basnas Provinsi Kalimantan Selatan, atau melalui website resmi Basnas Kalimantan Selatan di basnaskalsel.org/pray4Sumatera. Mari kita tunjukkan kepedulian bersama dengan meringankan beban dan duka mereka. Kita kuatkan kembali melalui harapan dengan donasi yang Anda berikan. Kepedulian Anda untuk sesama anak bangsa sangat berarti. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita. Demikian Kalimantan Selatan hari ini. Saya Syarifah Nanas mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam damai Banua. Mengenal orang Banjar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin
wa khatamin nabiyyin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi tahirin wa sahabatihi taibin, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kita dipertemukan kembali dalam kajian kitab Tuhfatur Raghibin fi bayani haqiqati imanil mu'minin wa ma yufsiduhu min riddatil murtaddin, karya Al-Alamah Asy-Syaikh Muhammad Arsad bin Abdullah Al-Banjari. Para pemirsa yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa sebelum kita memulai kajian terhadap kitab ini, mari terlebih dahulu kita bersama-sama membacakan Ummul Quran. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansarihi wa atba'ihi wa ila jami' awliya illahi wa salihin wa syuhadal muttaqin, khususan ila hadrati muallifi hadzal kitab Al-Alamah Asy-Syaikh Muhammad Arsad bin Abdullah Al-Banjari.